Tuntutan 8 tahun penjara untuk terdakwa Putri Chandrawati dipertanyakan sejumlah kalangan. Pihak kejaksaan buka suara menjawab polemik terkait tuntutan tersebut. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana pada Kamis 19 Januari 2023 menyebut Putri dituntut 8 tahun penjara karena tidak melakukan sesuatu dalam pembunuhan berencana tersebut. Fadil pun membagi tuntutan menjadi 3 klaster. Menurutnya, Putri Chandrawati berada satu klaster dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal karena mengetahui adanya rencana pembunuhan. Sementara Ferdy Sambo masuk dalam klaster intelektual dan Richard Eliezer menjadi klaster pelaksana atau eksekutor. Dia itu tidak melakukan sesuatu, ya, dan dia ada di kamar ketika itu. Ini fakta persidangan loh ya. Tapi dia mengetahui ada perencanaan pembunuhan. Sehingga kita jerat dengan 340. Dari mana dia mengetahui perencanaan pembunuhan? Dari fakta yang diungkap oleh jaksa di persidangan itu, ada peran dia mengetahui. Tapi dia tidak berbuat. Sementara itu, keputusan jaksa menuntut pidana 12 tahun penjara kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga menyisakan kontroversi. Banyak pihak yang kontra dengan tuntutan tersebut, salah satunya karena status Eliezer sebagai pelaku yang bekerja sama menguak fakta atau justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pun meminta jaksa untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi untuk menguatkan perlindungan bagi mereka yang telah berani menguak fakta. Namun Fadil Zumhana menyebut tuntutan 12 tahun penjara bagi Eliezer sudah menghormati LPSK. Fadil menyebut seharusnya tuntutan Eliezer lebih dari 12 tahun penjara, mengacu aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung di mana seorang pelaku tak bisa menjadi justice kolaborator. Menghormati lembaga pemerintah lah LPSK ini, yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban. Tidak boleh intervensi dan menentukan tinggiran tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Terkait hal ini, LPSK membantah pernyataan Jampidum. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyebut surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 yang menjadi acuan Jampidum sebelumnya muncul sebelum Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban. LPSK berharap pengaturan tentang penguak fakta harusnya lebih dinamis dan mengikuti perkembangan baru di sistem peradilan Indonesia. Bahwa pelaku utamanya memang bukan Richard, ya, pelaku utamanya FS dan kawan-kawannya ya. Jadi itu yang menjadi pegangan kami bahwa yang namanya saksi pelaku, ya dia menjadi bagian dari pelaku kejahatan, ya bisa terdakwa juga gitu. Dan ini yang yang ditunjukkan oleh Richard ya, bahwa dia memenuhi syarat sebagai justice kolaborator.